Shalom. Mejuah-juah nina kami ibas ingan enda nari. Kami enda paksana Idano Toba. Enda terlambat kita memulai siaran langsung acara tanya jawab sebab bas perdalan dengan de kami ibas jam 3. Enda ngobanci simulai sekatakan bujur man Tuhan. Ibas hari minggu enda pe banci ras-ras kita jumpa ibas acara tanya jawab Yayasan Terang Injil. Cenda aku Joshua Tarigan sebagai host. Jana ngope hadir hamba Tuhan sebagai narasumber ta ibas acara tanya jawab enda. Lani perlu gedang simulai acara ta enda, tapi ope dengan kita masuk kubas penungkunan sepindoman hamba Tuhan buka sa ibas toto. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa Surgawi yang mencipta kami menurut gambar dan rupa Tuhan, memelihara hidup kami dan memimpin kami mendengar Injil Yesus Kristus, Tuhan kami, penebus kami, juru selamat kami. Kami bersyukur di mana Tuhan memberikan pertanyaan dalam hati kami supaya Tuhan menjawabnya. Saat ini kami mohon pimpinan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah pertanyaan dan jawaban supaya kami beroleh jawaban daripada Tuhan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang iman kami, bagaimana kami hidup mengikut Tuhan dalam dunia ini, sehingga ketika kami meninggalkan dunia, kami boleh menyelesaikan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Kami menyerahkan peralatan, sinyal, juga lingkungan kami, Tuhan yang bertakhta, Tuhan yang berkuasa, juga Joshua sebagai host, juga hamba-Mu, Tuhan topang, Tuhan pimpin. Biarlah semua atas kehendak Tuhan, atas pimpinan Tuhan, jawaban-jawaban yang boleh kami dengar saat ini. Kami menyerahkan, kami betul-betul mohon berkat Tuhan, anugerah Tuhan turun atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berharap. Amin. Masuk kita ke penungkunan pertama. Enda penungkunanna ibas bahasa Indonesia. Bagian penungkunan apa? Ya. Selamat hari Minggu, Pak. Selamat hari Minggu. Bagaimanakah caranya supaya kita dapat menyatakan kasih kita kepada Tuhan dan sesama? Khususnya mengasihi sesama, kadang kita benci atas perlakuannya, tapi tetap harus saling mengasihi. Ya. Terima kasih, pertanyaan ini pertanyaan yang penting, pertanyaan yang tulus, ingin mengasihi, tapi bagaimana? Ini sesuatu yang kita tahu kebenaran, kita tahu kehendak Tuhan, tapi bagaimana kita menggenapkan dalam hidup kita, menyenangkan Tuhan. Ya, jadi dalam pertanyaan orang-orang Yahudi, pemimpin Yahudi kepada Tuhan Yesus, hukum manakah yang terpenting? Tuhan Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu, dengan seluruh hidupmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini artinya tidak bisa berpisah, mengasihi Allah dan manusia. Tidak mungkin kita mengasihi Allah tapi membenci manusia, tidak mungkin. Ya. Tapi pertanyaannya bagaimana? Ya. Bagaimana kita mengasihi sesama? Kadang kita benci atas perlakuannya, tetapi tetap harus mengasihi. Ya. Mengasihi sendiri bukan paksaan, tapi belas kasihan. Ya. Dasar kita mengasihi tidak sama dengan dasar dari kebudayaan, dari adat istiadat, atau dari manusia umumnya. Ya. Kita buka satu ayat firman Tuhan dari Yohanes pasal 13.
Yohanes pasal 13 ayat 34. Di sini Tuhan Yesus berkata kepada para murid, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi." Mengasihi dari perjanjian lama sudah ada. Sebenarnya 10 hukum isinya kasih. Tapi di sini Tuhan Yesus berkata, "Aku memberikan perintah baru kepadamu." Ya, sepertinya tidak baru. Tapi mengapa Tuhan Yesus berkata perintah baru? Ini dasar kita mengasihi yang baru. Dasar kita mengasihi, Tuhan Yesus berkata, "Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Mengasihi dengan pengampunan ini tidak bisa dipisahkan. Mengasihi selalu tidak bisa dipisahkan dengan pengampunan. Demikian juga mengasihi selalu tidak bisa dipisahkan dengan berpikiran positif baik orang itu. Artinya begini, kita tidak mungkin mengasihi sekaligus mencurigai orang itu, tidak mungkin. Tapi kita bisa mengasihi dengan cara Tuhan mengasihi kita. Inilah yang diajarkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Aku memberi perintah baru kepadamu. Kasihilah sesamamu manusia." Jadi perintah baru di sini bagaimana kita dikasihi Tuhan. Dasar kita mengasihi, terlebih dahulu kita insyaf bagaimana kasih Tuhan. Saya ambil contoh dalam Alkitab. Ada satu kejadian yang sungguh-sungguh sepertinya tidak mungkin mengasihi, yaitu waktu Stefanus mengabarkan Injil. Kisah Rasul pasal 7. Orang-orang Yahudi ketika Stefanus mengabarkan Injil, orang-orang Yahudi menyerang dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit, menjebak Stefanus dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjatuhkan Stefanus. Tapi Stefanus oleh Roh Kudus dengan penuh hikmat, dia bisa menjawab semua pertanyaan mereka. Ini harusnya orang menerima jawaban, harusnya kan bersyukur. Tapi kalau orang itu sudah benci, makin benar kita menjawab, dia makin benci. Tapi Stefanus penuh dengan Roh Kudus, dia terus menginjili mereka, makin menyerang Stefanus. Akhirnya mereka tidak tahan, mereka meletakkan jubahnya. Waktu itu kita tahu Saul menjaga jubah para pemimpin Yahudi ini, dan mereka itu mengambil batu. Saat itulah Stefanus berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, janganlah tangguhkan kesalahan mereka. Mengapa Stefanus bisa mengasihi orang yang membenci dia, orang yang sedang menyerang dia? Saya percaya Stefanus melihat Kristus di atas salib melalui iman. Karena apa? Karena Stefanus persis memakai doa Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus di atas salib, doa yang pertama atau perkataan yang pertama keluar dari mulut Tuhan Yesus, "Bapa, ampuni mereka." Di atas salib ada 7 perkataan Tuhan Yesus. Pertama perkataan Tuhan Yesus, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Demikian Stefanus ketika dibenci, dihujat, dilempari dengan batu, doa pertama Stefanus, "Ya Tuhan Yesus, janganlah tangguhkan kesalahan mereka." Jadi, bagaimana kita mengasihi Allah dan manusia? Tuhan Yesus jelas dia naik ke atas salib karena dia mengasihi Allah. Dia naik ke atas salib, itu perintah Bapa. Yesus
mentaati Bapa karena Tuhan Yesus mengasihi Bapa. Sekaligus waktu Yesus mengasihi Bapa, Dia juga mengasihi kita. Firman Tuhan yang kita baca, seperti aku mengasihi kamu. Jadi tidak pernah berpisah, mengasihi Allah, mengasihi manusia. Tidak mungkin kita mengasihi Allah, membenci manusia. Jadi bagaimanakah kita mengasihi manusia yang menjengkelkan kita, membenci kita? Biarlah kita mengingat Yesus juga mati bagi mereka. Sebagaimana Tuhan Yesus sudah berdoa bagi kita, Bapa ampunilah mereka, kita yang sudah ditebus, demikianlah dasar kita mengampuni mereka. Tuhan Yesus sudah di sorga sebagai wakil Kristus. Kitalah menyatakan Kristus. Jadi bagaimana kita mengampuni? Kita mengampuni seperti Stefanus. Sadar bahwa Yesus Kristus sudah mati bagi dia. Yesus Kristus mengampuni dia secara total dengan tidak curiga kepada kita. Demikian kita mengampuni orang lain, tidak curiga, kita mengasihi mereka. Karena kita sudah dikasihi Kristus, kita juga menyampaikan kasih Kristus yang sudah dibuat Kristus bagi kita di atas salib. Jadi dasar kita mengampuni karena Kristus sudah mengasihi kita dengan menyerahkan nyawanya, dengan tanpa curiga. Bukan saja dosa kita yang lampau diampuni Tuhan Yesus, sepanjang hidup kita Dia sudah ampuni, Dia tidak curiga atas semua hidup kita yang belum kita lakukan pun. Demikian dasar kita mengampuni. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya, jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, hamba Tuhan sudah bilang dasarnya yang penting. Dan kita sebagai orang Kristen dasarnya adalah cinta kasih Kristus. Tadi Bapak bilang bukan kebudayaan, bukan filsafat dunia, bukan pendapat-pendapat manusia yang menjadi kekuatan bagi kita, tapi kasih Kristus. Baik, masuk kita kepada pertanyaan kedua. Ini juga pertanyaan dalam bahasa Indonesia, Pak. Ya. Dia bertanya, bagaimanakah rencana Tuhan bisa tergenapi di hidup orang yang sudah diselamatkan? Apakah tergantung kepada tanggung jawab manusia itu? Atau sepenuhnya anugerah Tuhan yang mendorong sehingga tidak tergantung kepada tanggung jawab orang tersebut? Ya, terima kasih. Ini saya pikir mahasiswa yang bertanya karena ini pertanyaan klasik. Ya, apakah anugerah Tuhan atau tanggung jawab manusia? Keselamatan itu anugerah. Tapi satu pernyataan dari Charles Wesley, undangan Injil itu anugerah Tuhan atau manusia mau beriman. Dia buat ilustrasi undangan Injil itu seperti satu gerbang, pintu gerbang masuk. Di pintu gerbang masuk itu ada tertulis, mari masuk. Nah, itu kan panggilan. Kalau kita tidak masuk, ya kita tetap di luar. Itulah undangan Injil. Kita dipanggil mari masuk. Semua yang letih berbeban berat, datanglah kepadaku. Itu undangan Kristus. Ya, kita masuk. Ya, jelas kita yang masuk. Tapi pertama tadi ada undangan. Setelah masuk, Charles Wesley berkata, ketika kita menoleh ke belakang, di pintu gerbang itu dari dalam tertulis, kamu diselamatkan oleh anugerah. Betul, ilustrasi itu tepat sekali. Semua rasul tidak pernah berkata, nggak usah percaya, nggak usah bertobat. Keselamatan anugerah. Tidak ada. Yohanes Pembaptis mulai mengabarkan Mesias, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Yesus Kristus mulai melayani, bertobatlah kerajaan surga sudah datang. Dan percayalah kepada Injil. Rasul Paulus ketika di Filipi, kepala penjara itu bertanya, apa yang harus kuperbuat? Paulus berkata, percayalah kepada Yesus Kristus. Percaya ini dari kita. Tapi percaya ini Alkitab juga berkata, kasih karunia Tuhan. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Dan percaya ini ketika kita mendengar Injil.
Jadi kita percaya oleh karena kasih karunia dalam Yesus Kristus juga kasih karunia Kristus melalui firman Dia memberikan iman. Di mana tertulis di Ibrani pasal 12 ayat 2. Dimulai dari Kristus dan digenapi dalam Kristus. Berarti iman kita juga kasih karunia dari Yesus Kristus. Pertanyaan ini tadi, bagaimana supaya rencana Tuhan genap dalam hidup kita? Apakah itu tanggung jawab kita atau anugerah Tuhan? Ini bukan lagi pertanyaan tentang keselamatan, tapi bagaimana rencana Tuhan genap dalam hidup kita. Saya bertanya, siapa rasul paling mengerti anugerah kasih karunia Tuhan? Ya, Rasul Paulus. Tapi siapa rasul paling giat? Ya, Paulus. Jadi tidak ada kontradiksi antara anugerah dan tanggung jawab. Coba begini. Kalau pulpen kita jatuh, ada orang yang mendapat, dia kembalikan kepada kita. Ya, boleh dikatakan ini kebaikan orang itu. Ya, kita bersyukur. Kalau kita sakit gagal ginjal, harus mati, ada orang mau membagi ginjalnya bagi kita, diberikan satu bagi kita. Kita tidak sanggup membayar dan memang dia nggak mau dibayar. Itu kasih karunia. Mana kita lebih bersyukur mengasihi dari orang yang tadi jatuh pulpen kita, dia ketemu, dia berikan, dengan orang yang memberikan ginjalnya bagi kita. Pasti orang yang memberikan ginjalnya bagi kita, kalau orang ini sama-sama ada kesempatan kita mengasihi, pasti yang paling kita kasihi orang yang memberikan ginjalnya itu. Karena ini sebenarnya tidak layak kita terima. Kita sudah sakit ginjal, diberikan ginjalnya. Demikian kasih karunia dengan tanggung jawab itu tidak bisa dipisahkan. Orang yang paling mengerti anugerah paling bertanggung jawab. Ya, itu. Dan ada orang yang berkata ini antinomi. Paulus tidak melihat ini antinomi. Paulus ini melihat kasih kepada Allah. Jadi bukan antara anugerah dan tanggung jawab manusia ini antinomi, bukan. Ini hubungan kasih. Karena kita beroleh kasih yang tak layak kita terima, pasti kita bertanggung jawab. Dan Paulus tentang rencana Allah, bukan rencana sampai dalam rencananya. Paulus berkata, aku sudah ditangkap Kristus, kalau-kalau aku juga menangkap Dia. Kita baca ya bagaimana Paulus paling mengerti anugerah dan paling mengerti tanggung jawab. Saya baca 1 Korintus ayat 15, pasal 15 ayat 10. 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepada aku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ya, Paulus lebih mengerti kasih karunia dengan yang lain, tapi Paulus juga berani berkata, bekerja lebih keras daripada mereka semua. Ya, jadi kasih karunia dan tanggung jawab manusia bukan kontradiksi, bukan antinomi, ini hubungan kasih. Karena kita dikasihi dengan kasih yang tak layak kita terima, kita mesti bertanggung jawab. Ya, ini yang kita dapati dari Alkitab. Kasih karunia dan tanggung jawab tidak bisa dipisah. Itu sepaket, itu bukan hubungan antinomi, itu hubungan kasih. Ya. Terima kasih Pak. Jadi kita sudah sama-sama dengar Bapak, Ibu dan Saudara, anugerah dan tanggung jawab manusia
tidak bertentangan, atau kita juga tidak perlu memilih salah satu karena keduanya itu ada dalam hubungan kasih, ya. Mari kita melanjutkan ke pertanyaan ketiga. Ini juga pertanyaannya di dalam bahasa Indonesia. Demikian katanya, Pak. Selamat hari Minggu, Pak Pendeta. Bagaimanakah seharusnya orang Kristen memberi persembahan dan persepuluhan? Terima kasih. Oh ya, puji Tuhan, ini orang-orang yang mau mengasihi Tuhan ya. Ada orang sudah diselamatkan tidak pernah berpikir perpuluhan. Tapi ada orang yang diselamatkan, dia mau mengikut Tuhan dengan setia termasuk dalam persepuluhan. Persepuluhan bukan Taurat. Kapan persepuluhan pertama muncul? Ketika Abraham mengalahkan 4 raja, datanglah Melkisedek. Melkisedek berkata, diberkatilah engkau Abraham, Allah yang memberi kemenangan bagimu. Saat itu langsung Abraham memberikan 10% dari semua barang rampasan yang sudah kembali. Jadi persepuluhan pengakuan Allah lah yang memberi. Karena Melkisedek berkata kepada Abraham, diberkatilah engkau Abraham, karena Allah memberi kemenangan bagimu. Saat itu langsung dengan spontan respon Abraham memberikan 10%. Jadi perpuluhan itu bukan Taurat. Perpuluhan itu pengakuan bahwa Tuhan yang memberikan kita berkat. Kedua, Yakub. Waktu dikejar Esau, Yakub miskin, tidak punya apa-apa. Di tengah jalan sendiri, dia ingin berterima kasih kepada Tuhan. Waktu itu Yakub ingin berterima kasih kepada Tuhan karena Yakub tidak jadi dibunuh Esau. Dia masih selamat. Malam itu dia tidur. Dia pengen memberi persembahan. Enggak ada persembahannya. Dia ambil batu sebagai persembahan. Tuhan, ini persembahanku, tapi jikalau engkau memberkati aku akan memberikan 10% dari berkat yang Tuhan berikan. Di sini Yakub berjanji, tapi belum memberi. Kapan Yakub memberi perpuluhan? Setelah diberi Tuhan. Jadi syarat memberi perpuluhan bukan sebelum diberi Tuhan. Berjanji sebelum diberi Tuhan boleh. Jikalau Tuhan berkati, aku akan memberi 10%. Tapi tidak ada ajaran dalam Alkitab, sebelum diberi Tuhan, duluan kita beri 10, supaya Tuhan memberi 100, itu tidak ada. Tapi setelah Tuhan memberi, kita mengembalikan 10%, itu namanya mengaku Tuhan yang memberi. Jadi 10% dari apa? 10% dari untung bersih. Ya, kalau tadi orang berdagang untungnya umpamanya 10 juta persepuluhan 1 juta. Iya. Kalau pegawai, ya pegawai kan nggak ada modalnya kan. Ya sudahlah, kalau gajinya 50 juta kasihlah 5 juta. Ya. Jadi persepuluhan itu 10% dari penghasilan bersih dikembalikan kepada Tuhan setelah diberi. Tapi setelah ada Taurat, ini dilanjut. Suku Israel ada 12. Satu suku Lewi tidak mendapat tanah. Jadi 11 suku memberikan 10% kepada suku Lewi 1. Jadi ada 110% harta daripada suku Lewi. Sehingga suku Lewi 10% lebih kaya sedikit daripada suku lain. Ya, jadi harusnya hamba Tuhan lebih kaya sedikit dari jemaat kalau jemaatnya itu mengasihi Tuhan. Inilah persepuluhan. Jadi persepuluhan belum persembahan. Persepuluhan masih pengakuan Tuhan yang memberikan, belum persembahan. Persepuluhan artinya aku mengembalikan milik Tuhan. Karena dalam Maleakhi Tuhan menegur bangsanya, engkau mencuri, engkau berbohong. Apa kami curi, apa kami bohong? Mengapa engkau tidak membawa persepuluhan ke dalam rumahku?
Jadi persepuluhan itu masih kita sampai tidak mencuri, hanya sampai pengakuan Tuhan yang memberikan. Kapan persembahan? Setelah persepuluhan. Selain persembahan ada ucapan syukur. Ini ada sesuatu yang kita bersyukur, umpamanya sesuatu yang tak kita duga diberikan Tuhan, bisa bersyukur. Setelah ada ucapan syukur, ada pemberian. Pemberian ini karena kebutuhan. Umpamanya ada teman kita yang sakit, ya kita memberi. Pemberian ini yang disebut pemberian kasih. Jadi ada 4. Persepuluhan ini milik Tuhan. Setelah persepuluhan baru persembahan. Setelah persembahan ada ucapan syukur. Setelah ucapan syukur ada pemberian. Oh, jadi 4 Pak ya? Iya 4. Persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, pemberian. Dan Daud berkata, tidak pernah kulihat orang yang mengasihi Tuhan keturunannya minta-minta. Jangan takut kasih persepuluhan, persembahan. Ya, demikian. Ya, terima kasih Pak. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi perpuluhan dan persembahan itu beda ya. Tadi Bapak bilang perpuluhan itu sebagai satu pengakuan, satu ucapan syukur kita. Dan persembahan, ya itu juga dari cinta kasih kita bersyukur. Dan ada juga 2 lagi tadi yang disebutkan Bapak Pendeta. Kita masuk ke pertanyaan keempat. Ini juga pertanyaan di dalam bahasa Indonesia. Demikian pertanyaannya Pak. Pak, saya seorang mahasiswa yang sudah bergabung dalam komunitas mahasiswa Kristen. Jadi saya sudah lahir baru. Pertanyaan saya Pak, bagaimana seharusnya seorang Kristen mengatasi perasaan bersalah yang berhubungan dengan dosa masa lampau, baik sebelum atau sesudah diselamatkan? Pergumulan dalam dosa. Ya, kita tahu anugerah Tuhan terbesar itu Kristus mati bagi kita untuk mengampuni dosa kita, untuk menebus hidup kita. Ketika Kristus mati di atas salib, Dia berkata, sudah selesai. Ini artinya pengampunan Tuhan, keselamatan Tuhan, penebusan Tuhan sempurna. Sekali sempurna selamanya, itu yang ditulis dalam surat Ibrani. Tapi bagaimana perasaan berdosa masa lalu, sekarang? Banyak orang yang tidak bisa bertumbuh di sini karena perasaan itu. Tapi sebelum masuk ke perasaan, apakah kita sungguh-sungguh meninggalkan dosa setelah kita bertobat? Karena kalau kita masih kompromi, masih berdosa dengan dosa yang sama, artinya kita tahu, kita tetap sengaja, kita tidak berjuang keras, itu mesti ada. Itu yang disebut mendukakan Roh Kudus. Ya. Jadi kalau kita sudah lahir baru, diselamatkan, dosa kita yang lalu sudah diampuni, tapi kita bermain-main dalam dosa, ya itu wajar. Wajar kita merasa bersalah. Dan itu tidak bisa ditoleransi. Walaupun penggenapan keselamatan itu sudah sempurna, itu tidak bisa ditoleransi. Kita harus mematikan dosa. Demikian Paulus berkata, engkau sudah dibaptis dalam kematian Kristus, demikian engkau hidup dalam kebangkitan Kristus. Ini bukan berarti kita sempurna, tapi tidak ada alasan untuk berdosa lagi. Tapi yang kedua, setelah bertobat, meninggalkan dosa, masih ada perasaan bersalah. Ini yang masuk kita di sini. Bagaimana? Apakah itu Tuhan berkenan? Jelas tidak. Karena Alkitab berkata kalau kita masih merasa bersalah, berdosa,
kita tidak bisa beribadah kepada Tuhan dengan sempurna memuliakan Tuhan. Jadi kalau kita sudah lahir baru, jatuh ke dalam dosa, harus keluar dari dosa itu, tidak bisa menyembunyikan dosa, harus hancur hati kita, betul-betul kita membenci dosa, kembali kepada Tuhan. Karena 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 dan 2, kutuliskan ini kepadamu hai anak-anakku, supaya kamu jangan berbuat dosa lagi. Namun jikalau ada orang yang berbuat dosa, maksudnya jatuh, ada pengantara kita, jalan pendamaian kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita sudah bertobat jatuh, bangkit kembali, datang kepada Kristus, mengaku dosa, sungguh-sungguh bertobat. Jadi kalau sudah sungguh-sungguh bertobat, mengaku kepada Tuhan Yesus, tetap merasa bersalah, mungkin ini isi pertanyaannya itu. Ini yang ditulis dalam surat Ibrani. Kita baca ya. Ibrani pasal 9 ayat 14. Ya, saya pernah juga ada pertanyaan dari seorang pekerja gereja waktu itu. Dia seorang penatua. Dia tidak bisa melayani karena ada perasaan-perasaan bersalah. Ya, dan ini khususnya dosa dalam percabulan, dosa dalam perzinahan. Waktu itu penatua itu bersaksi bahwa sebelum dia bertobat, dia sudah pekerja gereja, dia biasa ke tempat pelacuran. Ini menakutkan juga ini. Dia biasa ke tempat pelacuran, sudah pekerja gereja. Tapi ketika ada pelayanan dari yayasan, dia bertobat, terima Tuhan Yesus. Jatuh lagi, dia tetap melayani Tuhan. Akhirnya dia malu, dia minta ampun kepada Tuhan, tidak lagi ke tempat pelacuran. Tapi perasaan itu tetap ada. Dia tanya, bagaimana saya mengatasi ini? Saya sudah mengaku, makin merasa bersalah katanya. Saya bacakan hari itu Ibrani 9 ayat 14 ini. Saat itu dia langsung berkata, terima kasih. Dia lepas dari perasaan itu. Saya baca Ibrani 9 ayat 14. Dan inilah yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Dikatakan di sini Ibrani 9 ayat 14. Coba Joshua baca. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ya. Di sini bahasa Indonesia, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Di sini terjemahan lain, bukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, dari perasaan bersalah. Jadi Kristus sudah mati mencurahkan darahnya bagi kita, menyucikan seluruh dosa kita. Bukan saja seluruh dosa kita disucikan, tapi bekas perasaan bersalah pun dibersihkan, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi darah Kristus bukan saja sempurna membersihkan dosa kita, darah Kristus juga membersihkan kita dari perasaan bersalah. Jangan lagi biarkan setan menuduh. Semua perasaan bersalah pun sudah dibersihkan Kristus. Karena Allah Bapa di sorga tidak mau kalau anaknya sudah membersihkan dosa kita, kita tidak bebas, kita tidak merasa penuh
pengampunan pembersihan itu. Contohnya seorang yang traktir kita makan bakso. Orang itu tidak perlu bayar lagi. Tapi dia merasa pengen bayar lagi. Kita tidak terlalu suka karena kita senang hati membayar, tapi dia tidak merasa kita membayar. Demikian Tuhan. Tuhan sudah membayar lunas hutang dosa kita dalam darah Kristus. Tuhan mau kita bebas. Sekali lagi, bukan saja dosa kita sempurna diampuni, disucikan. Darah Kristus juga sempurna membersihkan perasaan bersalah kita. Biarlah Roh Kudus menolong adik-adik. Darah Kristus membersihkan perasaan itu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini juga pertanyaan di dalam bahasa Indonesia. Begini pertanyaannya, Pak. Ketika kita menghadiri pesta atau acara adat atau di gereja, maka ada orang lain yang memimpin doa. Bagaimanakah seharusnya sikap kita? Apakah kita menyimak isi doa itu saja, atau kita berdoa di dalam hati kepada Tuhan agar doa itu menjadi doa baik dan benar di hadapan Tuhan? Karena kadang yang memimpin doa tidak sesuai dengan kebenaran yang kita mengerti. Doa itu bukan hal biasa. Doa itu bukan hal yang gampang. Dan surat Paulus kepada orang-orang Roma, kepada jemaat di Roma, Roma pasal 8 ayat 26, Paulus menuliskan, sesungguhnya kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Berarti susah ya, seorang rasul berkata demikian. Doa tidak gampang. Dan para murid Rasul Tuhan Yesus sendiri minta supaya Tuhan Yesus diajari bagaimana seharusnya berdoa. Perlu kita diajari Tuhan, sehingga ada doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Dalam doa itulah iman seseorang, doa itulah teologi seseorang. Ini saya sebagai orang teolog. Doa itu adalah teologi seseorang. Teologi, apa teologi kita? Demikian hidup kita. Jadi doa itulah iman teologi kita. Akhirnya itulah aplikasi hidup kita. Jadi Tuhan Yesus dalam Matius pasal 6 mengajari para murid, jikalau engkau berdoa, demikianlah, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Dikuduskan di situ, dimuliakanlah. Apakah Allah tidak mulia? Bukan, Allah mulia. Dimuliakan namamu di situ. Bagaimana kita seharusnya menghormati Allah, itulah dimuliakan. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi doa itu 3 baris pertama itu tentang Allah. Jadi setiap doa kita, apakah mesti doa Bapa kami, tidak diucapkan secara langsung, tapi secara prinsip iya. Jadi doa itu harus memuliakan Tuhan, berhubungan dengan kerajaan Tuhan, berhubungan dengan kehendak Tuhan. Jadi di sini doa tidak bisa suka-suka. Ya. Jadi kalau demikian kita ke pesta, ke adat, apakah kita menyimak doa itu atau kita membuat doa dalam hati kita? Dua-dua. Kalau perlu. Nggak mungkin kita nggak menyimak kan. Kalau kita langsung buat doa sendiri, itu kita tidak mau berelasi dengan orang. Tapi kalau kita menyimak, sudah menyimpang doa
Itu bagaimana? Jadi kita harus menyimak, jangan sembarangan mengaminkan. Iya. Kita menyimak, kita harus luas hati kita, lapang dada kita, tapi kita tidak sembarangan mengaminkan. Iya. Demikian dia. Ya. Jadi Tuhan Yesus juga mau makan di rumah orang Farisi, padahal orang Farisi itu hidupnya munafik, pengajarannya sudah menyimpang. Tapi ketika Simon orang Farisi mengundang Tuhan Yesus masuk ke rumahnya untuk makan, Tuhan Yesus mau. Demikian kita ke pesta atau ke tengah agama lain atau ke tengah orang Kristen lain yang tidak mengerti kebenaran atau yang tidak menurut kebenaran ajaran mereka, kita masih harus memberikan diri bergabung dengan mereka, dengan catatan kita tidak mengaminkan menerima semua isi doa mereka. Jadi ada istilah itu, kita secara luar itu lunak, ya lunak. Tapi ada tulang, manusia itu kan daging di luar ya, tulang di dalam. Kata Dr. Stephen Tong, beda dengan kepiting. Kepiting itu keras di luar, lembut di dalam. Jadi secara relasi kita welcome, kita mengasihi mereka, kita menyimak. Tapi kalau sudah menyimpang dalam hati kita, kita tidak mengaminkan. Dan ingat, doa itu adalah teologi kita. Teologi kita adalah kehidupan kita. Jadi jikalau ada orang berdoa, tidak usah lama, 3 menit. Kita bisa mengerti teologi mereka, hidup mereka. Itu bahaya kalau aku berdoa, bahaya memang. Langsung orang tahu kalau orang itu mengenal kebenaran. Doa itulah garis iman kita. Doa itu teologi iman kita. Dan itu akan menjadi aplikasi dalam hidup kita. Belajarlah doa Bapa kami dan ikutilah prinsip di dalam. Bukan sebagai kata demi kata, tapi ikuti dia sebagai prinsip. Pertama untuk kemuliaan Allah, baru untuk kebutuhan jasmani, baru kebutuhan rohani lepas daripada pencobaan, lalu mengampuni. Dan biarlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Itulah doa. Ya, terima kasih Pak. Kita masuk ke pertanyaan ke-6. Saya lihat dari 7 pertanyaan yang masuk, pertanyaan ke-6 merupakan pertanyaan terpendek. Demikian pertanyaannya Pak. Shalom Pak. Shalom. Saya mau bertanya, bagaimana caranya melepaskan kepahitan? Terima kasih. Caranya melepaskan kepahitan, lepaskan saja. Ya, namanya juga kepahitan ya. Kalau tidak dilepaskan, pahit terus. Memang tidak nyaman kita dibenci. Tapi paling tidak nyaman membenci. Betul. Memang sakit dicurigai, tapi lebih menyakitkan mencurigai. Tuhan Yesus tidak pernah ada kepahitan. Tuhan Yesus tidak pernah ada curiga. Jadi, doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajari kita, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya apa? Ketika kita melepaskan pengampunan bagi orang lain, disitulah kita lepas dari kepahitan. Jadi sengat iblis, dengar ya, sengat iblis, enak kali dia kalau kuampuni, kan gitu. Dalam doa Tuhan Yesus, bukan orang itu yang enak, kita yang damai sejahtera. Jadi untuk lepas kepahitan, lepaskanlah
pengampunan bagi orang lain supaya kita lepas. Sangat-sangat sakit, dibenci, disalah mengerti, tapi paling menyakitkan membenci, salah mengerti orang lain. Karena itu kita mengikat diri sendiri, sehingga Tuhan Yesus di atas salib pertama keluar dari mulutnya itu pengampunan. Bapa ampuni mereka, di situ langsung merdeka. Hari ini siapapun, bapak, ibu, atau adik, saudara, saudari, datanglah kepada Kristus, minta kuasa, ampunilah dia. Saat ini juga pasti terjadi pelepasan kepahitan, sukacita, ikut Tuhan dengan bebas. Tuhan memberkati, semoga saat ini yang bertanya ini mendengar, langsung doakan orang itu. Cara kita melepaskan kebencian, kepahitan, Tuhan Yesus mengajar kita, doakanlah musuhmu. Berkatilah orang yang menganiaya engkau. Itu berkat Tuhan bagi kita. Disitulah kita merdeka. Apalagi bisa mengikat kita kalau orang yang membenci musuh kita didoakan dan minta Tuhan memberkati mereka. Disitulah lepas kepahitan. Ya. Terima kasih Pak. Kita akan masuk ke pertanyaan ke-7. Pertanyaan ini mungkin berkaitan dengan video klip yang mungkin Bapak Ibu Saudara sudah tonton. Mungkin perlu sedikit diinfokan. Kemarin kami baru saja merilis video klip mengenai cinta kasih. Kami buat judul video klip itu Kekelengan Si Tuhu-Tuhu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum menonton, boleh lihat di YouTube kami di Yayasan Terang Injil. Pertanyaan ke-7 ini diberikan dalam bahasa Karo, Pak. Pertanyaannya demikian. Selamat wari minggu, Pak Pendeta. Enda penungkunanku uga maka banci lah si gejap keleng ate ibas kalak si deban, khususnya keluarga ta. Padahal mela mungkin lah atena keleng kita. Jana uga nge carana maka banci si gejap jana si datmin keleng ate si tuhu-tuhu ndai. Tolong jelaskan du bujur. Iya. Dalam ibas video klip ndai ikutip kami sada Yohanes pasal 4 ayat 10. Nina Rasul Yohanes selabu kita sing kelengi di bata, tapi di bata nge sing kelengi kita, alu gendesken anakna gelah arah ia iperdamaikan kita ras di bata. Iperdamaikan jenda jelas lid perasaan bersalah, tidak diterima, la ikelengi. Jadi gelana banci kita kelengi di batandai berekena anak-anak si tonggal eme sim perdamaikan kita. Jadi man bandu si megi kata di bata enda entah pesi mereken penungkunan enda adina lengakin dan du keleng di bata lengakam sadar Yesus yutus Bapa khusus mate guna nembusikam babalah dosa-dosa anduman bana pindolah pengalami dosa canahna adina kurang akap ndu tole begi karena keleng di bata eme karena Yesus mati kayu persilang. Tapi baci kange kam singgo nungkun endandai enggo madandu keleng di bata. Tapi lah dandu keleng baskala si deban nari. Iya. Tuhan Yesus katakanna sukat-sukat si pakendu kange ipakekan man bandu. Artinya kita angkelengi kalak si deban jeka maka turah kekelengan. Jadi adina enggo kita kelengi Tuhan go mate Tuhan Yesus guna kita enggo alemina dosanta musti si beritakan si saksikan man kalang si peseh keleng Tuhan jeka makan nasidat
keleng manusia. Jadi engkau kita kini teken kai kama kala si gejap. Banlah si kelengi kalak si deban. Kaikin kekelengan simbelinna. Kekelengan simbelinna ema peseh keleng Tuhan simbelin. Keleng Tuhan simbelin ema. Ibre kena anak nasi tonggal. Eka mesti beritakan man kalak. Alu krina geluh tabas kesaksianta. Si ukurkan gelah na banci seh keleng Tuhan. Jadi jawaban endalit dua. Adi lengakin tekndu Yesus mati gunandu pindo man Tuhan gelahna ipa betah kena man bandu isadar kena ugablin na kelengati Tuhan. Ya, sebabna pergumulanku barenda lenga iselamatkan Tuhan enda penungkunan dua enda. Penungkunanku sangat sinda tuhukin kelengati Tuhan aku. Tapi pas ada berengi, muat aku tundur toto, kusungkun Tuhan, tuhukin kelengatin doaku Tuhan. Je merempat, iterangi kesaksi badia, adilah atiku kelengkam. Labo aku mati 2000 tahun silewat, iuruk Golgota man bandu. Berengindai, emaku pertama sadar, tuhu keleng ati Tuhan aku. Maka landekah kencasie lawas aku kukuta khusus guna beritakan endaman orang tuaku man turangku man bapa nande jika sange turangku sidi beru janah sehasa gundari dem ku gejap keleng Tuhan tuhu dem ku gejap keleng Tuhan. Engkai ban entah ban aku pekabar Injil bas aku ngabarkan Injil lalap ku gejap dem keleng Tuhan. Maka saranku man bandu adi enggo alo kendu Tuhan Yesus beritakanlah Injil ku keluarga andu jem gejap ndu keleng manusia ndai. Jadilah bo saja keleng Tuhan sidat bas jelma nari pe sidat. Bagi laba cilang keleng teta Tuhan, keleng ka teta jelma, bagi kamu pe. Adi sidat keleng Tuhan, sidat keleng manusia. Engkai maka bagi nindu ka. Aku murah kel kuakap, ndatkan keleng manusia. Uwe, maka nasi diherku, ku gejap aku kelengina. Malahan lebih aku kelengina lit teku kuban. Padahal labu ku takal kaiban tapi murah aku ngejap keleng kalak bagi. Tawai jelma saja aku ku gejap keleng tena aku. Ku idah jelma be keleng tena aku. Maka cubakan kelengi kalak si deban alu nak siken Tuhan Yesus gelah gejap ndu keleng ate Tuhan kam, gejap ndu keleng ate kalak si deban kam termasuk keluarga, termasuk orang tua anta ras seninanta turang ta krinana. Ya, endam kelengi Tuhan ras kelengi manusia alu naksikan kai si bantuhan bas geluhndu. Karena Injil ya. Puji Tuhan. Pitu pertanyaan si masuk ke WhatsApp kami ngoi jawab hamba Tuhan. Sekatakan bujur man Tuhan ta ibaswari enda banci ras-ras kita mengiken jawab pena. Man lingkungan enda pe sikatakan bujur man Tuhan mendung bagi enda pe tapi lah udan bantuhan. Puji Tuhan. Ya. Enda jenda pemeran video klip ta ras kami ndaku jenda mari kena nake. Enda anak-anak remaja. Telu nake je ya. Kebesaran memang jenda melala agas aku pecitina. Tapi Yesus labo agas kencana namina ya. Ia kayu persilang. Ya. Jadi si labo ya. Jadi si pindo kala enda kaiten naturi kena uga
kap naras Tuhan ya ia nuriken sa uga nanamna kap naras Tuhan saja si sungkun ya enda berman enda mia si rekreta dai sini na we lah kap sen kue deh nina ya ia lebih si sungkun kai kejapna keleng Tuhan sebabna tema tandai karena keleng Tuhan ya coba diber gua kejap du keleng Tuhan. Ya, si gejap geleng Tuhan lebih orang tua. Misi dah ngagua kelang orang tua man banta kempa anak-anak na. Adi si banding geras keleng Tuhan lebih nasa side. Sebab yang ona pa kita nggo kita ikana arah kitik-kitik nari bagai genduari bas jape kita ikawalna bas misalkan bas perkara bas geluh ta lit ngabana keluarna janah ibimbing nang terus kita. Adi si gejap keleng Tuhan enda lali banding naras keleng kai si deban nagrina. Keleng Tuhan enda sangat luar biasa. Enda lah su gejapkan. Enda da si ku turikan. Ya. Ya nggo si bagi kesaksin temanta berman lalit lebihan asa keleng Tuhan. Ya, pas tepana kita, kawalina kita, tebusna kita. Ya, saya enda si sayangi orang tua na ya bas video klip handai. Ya, kam nak kai kada duklang Tuhan. Bahasa Arab. Bahasa kai peder, bahasa Inggris peder. Ya. Kasih Tuhan adalah kasih besar yang pegang di yang bilang sama pemirsa yang memberikan kita kekuatan untuk bertahan dan menikmati apa yang terjadi. Dan kasih yang enggak seperti yang kita pikirkan, kasih yang membentuk. Itu aja. Ya, dalam video klip itu kayak mana kasih orang tua itu atau kasih palsu karena syuting aja tuh kayak mana? Coba kasih tahu lah. Enggak palsu memang, cuman jelaskan lah. Enggak palsu memang, cuman kalau di dunia nyata kan betul. Kalau di video mungkin usahakan senyum, kalau enggak di dunia nyata enggaknya senyum. Iya, enggak senyum itu enggaknya apa-apa, tapi bagaimana kasih orang tua itu kalau sudah bertobat terima Tuhan Yesus. Yalah, rasanya keputusan orang tua ini kadang-kadang mengejutkan memang. Bagaimana dengan yang kau lihat sama orang tua yang lain yang belum kenal Tuhan? Oh, gitu? yang belum kenal Tuhan itu kayak aman, keputusan yang kayak enggak ada mengambil keputusan yang tajam dan berbahaya sebenarnya. Iya. Tapi mana yang betul-betul kasihnya itu nyata gitu? Itulah kasih Yang tahu. sudah lahir baru lah. Iya. Tadi betul-betul lah bukan dalam film itu aja kan? Iya. Iya. Terima kasih, masuk ke yang ketiga. Nah, inilah yang jati kelenggai ini nah. Kayak bakal dat na keleng Tuhan adina nggo ya lahir baru nggo bertobat dia terima Tuhan Yesus bakal keleng Tuhan lain sinanamina. Coba aku pe ngatakan bujur lah man Tuhan nija berikan aku kesempatan pe guna mancing na nami kina pemerintah bas keguluhne banci si utamana kelebe banci gujapkan iya ma Tuhan banci kutahia Tuhan jana berikan aku kesempatan guna ibas keberdosaanku bege berikan aku kesempatan guna banci tetap menghadap manbana ibas kematian na Zem ku gejap tuhu pelang hati Tuhan dai labo rawai na perban kita dosa tapi tuduh kena kelang hati menurutku kelang hati selebihan nasa banci tuduh kena jelma bahkan orang tua pe ada orang tua salah kita gua pe
ngilas kang te na segat bote na pusuh ne nalaban sila la terbuali buke pe kita krina tapi Tuhan tuhu ngope kita dosa ya lemina bas kami persilang ibas ye ipakena na sebas paksana sempurna bagi niarap kena menurutku kelang si keluar biasa na si banci ku gezapkan bas kegeluhune. Iya. Jadi nina jo pindai kelang Tuhan tak na kita dosa tapi ya lemina kayu persilang canah laboy saja terus kita ipakena-kenana sehkubas kesempurnaan si rancangna ya enda me kelang Tuhan silalit sibarna ikelengina kita sabar ia setia ia teknang uga kita tapi terus kita ibing-bingna ya. Aku bersyukur lit kala enda anak-anak muda, anak remaja git mereka geluhna berbagian ras aku berbagian bas pekerjaan Tuhan. Endam ningkundai si aku gampang kel menerima kasih jelma ya. Git saja ya ikut ku jendang go kuaka aku ikasihi bage. Engkau kuaka aku berharga, engkau kuaka aku menerima anugerah Tuhan simbelin. Makana adingku sidat keleng Tuhan, keleng manusia pe murahkah kita menerima asa. Iya. Endalit Jos, ia engkau menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan ras kami jenda anda hosna. Iya. Enda pe adiman bangku sada anugerah Tuhan lid Tuhan si lid panggilan na ras-ras layak Tuhan ya. Jadi aku endanda kunanami bas geluh kumurah aku meras diberkati dikasihi orang-orang si diherku ya. Si barjenda tanya jawab ta si tutup alu toto si pindo Joshua lah si nutup sabas doa. Enda krina anak muda, enda krina pemuda. Oh, pemuda krina. Oh, ya. Kita berdoa Joshua lah yang pimpin kita bersyukur menutup tanya jawab kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada Tuhan karena kami memiliki Allah yang baik yang menyelamatkan kami. Dan bukan hanya menyelamatkan kami, tapi juga memimpin hidup kami, menolong kami ketika kami terus melangkah di dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini, kami boleh sekali lagi mengadakan acara tanya jawab. Terima kasih untuk jawaban-jawaban Alkitabiah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga bersyukur di akhir acara ada pemuda yang bersaksi bagaimana Tuhan baik memimpin hidupnya. Tuhan, terima kasih bagi orang-orang yang telah hadir. Kami bersyukur karena kami semua dapat bersama-sama menyaksikan Tuhan beranugerah. Bapa di sorga, ini doa ucapan syukur kami. Kami berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Gua minta nutup sana. Sampai jumpa. Shalom. Dadah. Dadah.